Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala umuri wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Kita paparan banyak ada baca mente dah. Tapi enggak kasih tahu, entar kaget lagi. Oh, gila tuh kitabnya. Ya, enggak kasih tahu mente. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidil Imam Ahmad bin Athaillah Askandari, waliullah pada masanya, pada zamannya yang sekarang kita menikmati, sekarang merasakan segala faedah, segala manfaat Al-Imam Athaillah Askandariyah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala, semoga Allah jadikan Al-Imam Athaillah Askandariyah bersama gurunya, bersama muridnya maqamnya raudhah min riyadil jannah wa ja'alna kalam mawburin, dan kita semua dapat keberkahannya, dapat kemanfaatan dari ilmunya, amin Allahumma amin. Apa kata beliau? Wa qala aidan la yajidu khalawatal akhirat man ahabba ya'rifun nas. Tuh. Kita aja udah. Ya. La yajidu khalawatal akhirat, seorang tidak akan menemukan manisnya, lezatnya, nikmatnya akhirat. Dia bilang sekali lagi, dunia ini ladangnya akhirat. Dunia ini ladangnya akhirat. Orang pulang ke rahmatullah ketika dia meninggal, kurang segala apa yang Allah perintahkan ditinggalkan, nggak bisa kembali lagi bangun. Gitu ya? Makanya ahli kubur jelaskan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bangunkan aku sebentar. Ya, aku pengen buat baik. Aneh pengen nuntut ilmu. Mau maafin segala kesalahan segala manusia. Makanya sebelum kecewa di dunia, ya berani capek untuk kerja segalanya, tapi nggak berani capek untuk ibadah, rugi. Ya, yo, makanya kata Al-Imam Athaillah Askandari, bersyukur kita nih Allah. Gitu. Dan beliau luar biasa gitu. Nggak seorang layaji udah khalwatul akhirat, nggak seorang itu nggak akan bisa merasakan manisnya, lezatnya akhirat. Man ahabbah, kalau dia nggak cinta banget, ayak ribahunas. Ketika dia nggak cinta banget, ketika dia tidak akan cintanya, dia tidak kenal banget dengan manusia. Paham? Ulangin, man la yajidu khalwatul akhirat man ahabba aya'rifahun nas. Seorang tidak akan merasakan lezatnya akhirat ketika dia nggak punya rasa cinta, nggak mengerti kepada manusia. Ada apaan tuh ya? Orang gemblang ya. Tuh. Dang dong. Orang baca salawat, orang tadi nggak punya daya tarik yang kuat, yang dia mengaku umat Nabi Muhammad, tapi ketika orang baca salawat nggak punya daya tarik yang kuat, orang tadi nggak merasakan manisnya akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apaan tuh ya? Ada pengajian. Ketika seorang nggak punya daya tarik yang kuat, yang mana majelis taklim, musola, masjid, zaman sekarang udah pada pakai speaker. Ketika seorang nggak punya daya tarik yang kuat, ketika ada pengajian, ketika ada orang kumpul-kumpul segalanya, ini orang tadi nggak punya rasa cinta untuk mengenal sesama manusia, untuk berkumpul kepada manusia, biasa aja, nggak ada daya tarik. Orang tadi tidak merasakan manisnya akhirat. Manisnya akhirat berasanya udah di dunia. Ya, karena apa? Karena dunia ladangnya akhirat, ladang akhirat. Karena seorang ketika pulang ke rahmatullah nggak bisa ibadah lagi kepada Allah. Indahnya majelis ilmu. Ketika seorang menuntut ilmu, aktif dia di majelis ilmu. Itu nggak lama nih orang tadi ujur, sakit nih orang, benar-benar sakit, bukan pura-pura sakit, benar-benar sakit, yang mana sakitnya nggak bisa bangun lagi, gitu ya.
tetap dia dapat ganjaran ilmu. Yang kedua, dia pulang ke rahmatullah, meninggal dia. Ya meninggal. Kebiasaan dia emang ngaji, meninggal bukan maunya dia. Allah punya kuasa. Meninggal tuh orang yang tadi yang dia punya mahabbah yang kuat pada pandangan ilmu sehingga dia bisa kenal sesama manusia, pulang ke rahmatullah, dapat bagiannya ketika malam Selasa, malam Senin, siap malam apa dia ngaji, tuh dapat tuh ahli kubur bagiannya. Makanya kata Rasul apa? Al maut kafaratul lil muslim. Kematian pelebur dosa-dosa orang muslim, bukan Islam ya, tapi muslim, orang yang sudah berbuat baik. Gitu ya. Tuh, makanya seorang tuh jangan tunggu nanti, jangan tunggu ajal menjemput kita. Ya. Kita kaget kalau kita nggak merasakan manisnya akhirat di dunia, kaget, takut-takut banyak ajab nanti di kubur. Takut-takut pertanyaan banyak banget nanti ketika yaumul hisab. Takut-takut kita jatuh dari jembatan Shirathul Mustaqim. Takut-takut nanti timbangan kita enteng, timbangan kita nggak berat. Yaumul mizan. Wallahu akbar. Ya, makanya dengan la yajidu khalwatul akhirat. Seorang akan menikmati manisnya akhirat. Manisnya akhirat di dunia, ente nggak perlu tunggu seorang manusia yang beriman kepada Allah, nggak perlu tunggu manisnya akhirat di akhirat. Di dunia dia sudah berasa. Tuh. Ya, orang nih kiasnya. Orang akan merasakan manisnya dunia. Ya, ketika disusah payah mencari dunia, dapat tuh banyak. Walaupun dengan langkah-langkah apa dapat tuh banyak. Tapi ingat akhirnya, siapapun yang dicapek mencari dunia, dia melupakan akhirat, akhirnya pasti nggak enak. Akhirnya pasti nggak enak. Dicari dunia yang banyak. Wah, elah, kemana ente nggak sholat? Aneh kerja, dipanggil bos aneh. Kemana ente nggak ngaji? Aneh kerja, dipanggil bos aneh. Tinggal akhirnya banyak duitnya, ntar punya sakit, ya bukan stroke lagi, tapi sekontainer. Sekontainer itu duit habis buat sakit uang penyembuhan dia. Stroke kan sekedar bahasa dokter, makanya lu kata dokter penyakit stroke nih. Ya, penyakit stroke. Lu kata dokter yang tahu pandangan agama, yang dokter ini dididik pandangan agama, ya kan? Tuh, mudah-mudahan nanti jadi dokter semua. Tuh, dokternya dari Markoja. Betul ya, itu. Tuh, dari pandangan agama segalanya kata dokternya, ente kemana aja. Segala penyakit pasti ada sebab. Jangan lihat sebab johir. Jangan sebab ente sakit kenapa? Tahu-tahu sakit gigi. Jangan lihat sebab johir. Ente tahu-tahu sakit gigi kenapa? Jangan lihat sebab johir. Mungkin mulut ente sering ngomongin orang. Tinggal betang-betang. Ente ambilin kenapa? Ya kan, ente ambil kasur orang, bangku orang. Ente ambil bangkat jadi ambilin ente. Jadi semua ada sebab. Johir akan berubah karena perbuatan batin. Biar paham. Gitu ya. Inti makan duit. Ya, inti makan makanan atau makan duit, makanan yang enak. Ini makanan enak udah nyolong. Ya. Ini akan merubah mudghah, hati inti jadi hitam. Paham? Berbuatlah manusia tadi yang sial-sial. Ketika manusia tadi makan yang halal, terbentuk tuh jiwanya. Semua dari makanan. Gitu ya, biar paham, semua dari makanan. Jadi orang tuh sakit kenapa? Tuh orang ada orang miskin nggak sakit-sakit, dia nggak sakit-sakit walaupun dia makan tempe, ame tahu, sehat aja. Kenapa? Halal yang dia makan. Walaupun nasi piring halal, sehat badannya, enak aja hidupnya. Lu makan enak, lu nggak tahu. Bener, lu nggak nyolong. Tapi ingat, dalam hak lu ada hak orang lain. Ya, kenapa tadi stroke tadi itu? Kata dokter tadi, ente nggak zakat kali. Aneh puasa dok. Orang ahli ibadah kan sombong. Ini biar tahu, orang ahli ibadah dia akan membanggakan ibadahnya yang Allah benci dengan dia. Aneh puasa tiap hari. Sholat ente nggak lihat nih. Jidatannya begolong. Wah, emang ente mata itu buta dok? Bukan begitu anak monyet. Bukan begitu. Gua teriak mente coba. Rukun ihsan berapa? Tuh, kata dokter kepada sang penyakit, sang pasien.
Kon Islam berapa ya? Kurang lebih 10 sok. Oh, makanya lu ngaji di Markoja monyet. Goblok sih lu. Ya kan, maka lu ngaji di Markoja. Tuh, Markoja di mana? Tuh, peteng dalam gak muntu. Ya, enak dulu Ustaznya rada-rada. Begitu ya. Tuh, tanya kata dokternya, berapa rukun Islam? 10 kata pasiennya. Salah. Ada 5. Tuh, apa yang pertama? Tuh, ya 2 kalimat sah. Tuh. Yang kedua, ya kamu sholat, tegakkan sholat. Tuh. Yang ketiga, belum puasa, tahu zakat dulu. Kata yang tiga, kata pasiennya, puasa, salah bego. Bayar ya, lu kan kaya. Hah? Emang lu katanya harta yang punya milik lu? Hah? Lu mati semua ditinggal. Kan ada anak aneh. Ada hati waris aneh, ente jangan sombong. Kan lu udah balang monyet tadi lu. Hati itu dokter me pasti. Ente jangan sombong. Semua biar kata lu punya ahli waris cepat atau lambat ahli waris lu mati semua. Lu milik gue. Ya kan, lu kan punya tetangga. Tetangga yang tiap hari makan mie tahu nasi putih. Tuh, kan dia sehat. Jangan lu lihat dia sehat, kenapa lu sakit? Lu telantarin dia. Waktu zakat lu nggak zakat, berapa persen dari hasil kekayaan lu nggak lu berikan tetangga lu? Lu ada pengajian, kenceng segalanya, lu nyantai aja di rumah, hah? Kayak orang bebas dari dosa, anjing lu, hah? Ada pengajian lu santai, lu denger soalnya ada speaker, kok lu nggak ada gerataran hati, lu kemana, hah? Tak gua potong kaki lu nih, kata itu dokter, gitu. Hati lu kok potong kaki lo? Lu baru gini baru mau ngaji, kemana? Duit lu udah habis. Bang duit tadi kemana dok? Buat bayar lu penyakit lu bukan setrek lagi, sekontainer. Hati itu dok. Hati itu dokter, kok lu budak banget. Lu jangan merasa lu sholat udah terima, lu paham? Lu jangan merasa puasa lu terima. Gue tanya sama lu, apa lu merasakan manis ya akhirat? Lu sholat tiap hari? Biasa aja dok. Ya biasa lah. Ya, lu ngerti dong majelis taklim Markoja? Ya. Maksudnya walaya mut. Ya. Kagak. Udah gitu ya. Subhanallah, gitu lu ngerti majelis taklim. Ada majelis taklim ngerti. Aneh tuh bawain makanan. Jangan bawain makanan doang. Makanan gampang basi. Apa yang gampang basi? Tuh majelis taklim butuh duit. Tuh. Itu jangan bawain duit doang, ente bangga sih bawain duit jangan, ente ngaji juga. Oh, ente ngaji, ente duduk. Tuh, aneh malu dok. Malu kenapa? Ya, aneh gak bisa alip-alipan. Nah, lu gimana sholat tiap hari gak bisa alip-alipan? Kata dokter pada pasien. Lu gimana tiap hari lu ngaji? Tiap hari lu sholat, lu ngaji alip-alipan lu gimana? Gua kata ngaji. Ntar penyakit lu sembuh. Kata dokter yang tahu pandangan agama. Itu kan? Tuh, dokter harus tahu pandangan agama, jangan main suntik-suntik aja. Emang manusia kebo, dikit-dikit ojeksi. Duh, jangan, kasih pandangan agama. Tuh baru dokter yang baik. Apapun seorang mau jadi dokter, seorang mau jadi profesor, apapun dia jabatannya, kalau dia mau selamat, kalau maha bahagia dia, orang tadi harus tahu pandangan agama. Ketika dia tahu tentang agama, S1, S2, S3, ente lihat seorang yang tak pernah tahu pandangan agama. Dia kerja, dia menjadi pejabat segalanya, korupsi. Ya kan? Dia korupsi. Habis korupsi lama-lama ya hidupnya basi ya. Karena sering korup. Gitu ya, mau ngapain? Lah, kan aneh bagi anak yatim tiap bulan sekali, minggu sekali, naik kumpulin tuh. Ada 150 juta orang anak yatim. Lu tahu yatim nggak? Kata itu dokter kepada pasien. Lu tahu yatim? Yatim bukan nggak ada orang tuanya. Ya, tapi tidak ada ilmunya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatimul ilmi. Bukan yatim lah liwa-liwadaini, tapi yatimul ilmi. Yang yatim nggak ada ilmunya. Rasulullah yatim, tak pernah manja. Semua manusia akan jadi anak yatim, biar paham ini. Nggak pernah dikasihan jadi anak yatim. Biar paham ini, orang yang bego yang tuh anak yatim, biar paham. Yatim, santuni seseorang dengan ilmu, duit hilang. Tuh, ini bukannya keras, tapi pandangan yang diberikan oleh baginda Muhammad
Sallallahu alaihi. Ini bukan yang keras. Yatim nggak punya ilmu. Lu benar bagian yatim, tapi zakat. Yatim sedeh. Zakat wah. Ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Ada sedekah, ada zakat. Bener lu sedekah, tapi lu nggak zakat. Biar paham. Jangan bangga bolak-balik naik mobil ke kampung, padahal tetangga lu jalan nyelonong aja. Buka kaca bego, emang lu kedebong. Pakai akal hidup. Gitu kan? Makanya apa kata al-Imam itu atau Al-Iskandari, la yajidu khalwatul akhirat man ahabba ayaripun nas. Seorang tidak akan merasakan manisnya akhirat kalau orang tadi nggak bener cinta, nggak pernah tahu manusia. Ada perkumpulan RT RW. Ada perkumpulan RT RW, dia bikin arisan. Dalam arisan itu pasti yang namanya RW, apalagi di Jakarta, banyak orang Betawi segalanya. Yang nggak Betawi jadi ikut Betawi. Sebelum arisan ada tahlil. Ya kan? Ada arwah, kayak baca maulid. Di mana aja Jakarta ada arisan bikin gitu. Ya, makanya Wahabi bingung, gila orang Jakarta. Ya. Dikit-dikit ya, maulid, tahlil, ya. Sunatan, maulid, ya kan? Sunatan, maulid. Mau kawinan, maulid. Ya kan? Mau ngapain aja pasti maulid. Ulang tahun maulid. Itulah Jakarta. Makanya Wahabi, Syiah segalanya bingung dengan Jakarta. Gila Jakarta. Ya kan? Oh, Jakarta. Ya, orang sempalannya sorganya, sempalan sorga ada di Indonesia. Tuh, kalau di Jakarta di mana-mana, dikit-dikit maulid, dikit-dikit tahlil. Tuh, dia masuk bingung. Lu mau dikatain bid'ah kek. Ya, tahlil lu mau katain bid'ah, maulid lu katain bid'ah. Tuh orang Jakarta mungkin gile. Mungkin gile, mungkin maulid di mana-mana. Lu bego Wahabi, lu mau diapain orang Jakarta? Orang emang dicinta Nabi Muhammad SAW. Yang dia harapkan cuma satu, hidup di dunia, sholat kita nggak bawa manfaat, ngaji kita yang nggak manfaat. Kita ngaji, harapan kita cuma satu, umat Nabi Muhammad, syafaat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itulah harapan kita, yang bawa syafaat kita. Ya, makanya kata Rasul, kata Al-Imam Al-Iskandari begitu, la yajidul khalwatul akhirat man ahaba ya'rifun nas. Orang nggak akan menikmati, ngerasain lu ngaji, tapi lu nggak merasa ketika disebut nama Nabi Muhammad, lu nggak punya rasa, nggak ada nikmat. Gitu ya? Itu sebut nama Nabi Muhammad, ya, dia langsung kaget. Lu punya rasa demen dengan manusia. Ada perkumpulan RT RW, ada arisan di RT RW, kumpul. Atau ada karang taruna, kumpul. Ya, kalau salahin maling masuk. Ya kan? RT bukan nggak mau ajak tuh, lu pada kumpul. Lu ngerti aja kalau RT sekian mang punya arisan di sini. RW sekian punya arisan di sini, arisan perkumpulan segalanya. Jangan kejedok aja di rumah. Lu kan bakal mati. Lu kan bakal punya hajat. Lu mati siapa yang gotong? Lu punya hajat tapi lu anak lu nikah. Lu mau ngundang siapa? Kalau nggak bertetangga dengan tetangga. Biar paham hidup. Hidup enak kok. Baik manusia, tegur sapa manusia. Hah? Jangan sok. Lu punya lu punya apa yang lu punya lah, lu bangga ya. Diketawain lu, malaikat ketawain lu. Setan banggain lo. Itu ya? Itu, ngumpul, ada arisan RT, ada, udah jangan sok alim. Aneh kan ngaji lo sama siapa? Guru lo bilang. Ngaji sama siapa aja. Tapi yang sesuai pengajian tadi, guru tadi, yang dia punya sanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ya. So, itu. Kayaknya hebat banget ini. Penting gitu, mana ya di pengajian tuh. Alhamdulillah, ente terketuk pintu hati ente. Siapapun ketika dia terketuk pintu hatinya di majelis-majelis yang penuh pandangan, yang pandangan ini semua pandangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia terketuk, dia akan merasakan manisnya akhirat. Pulang enak dia. Emang dambaan muslimin muslimat. Ya, dia pulang ke rahmatullah. Ini biar paham. Muslimin muslimat itu dambaannya pulang ke rahmatullah, karena dia kangen banget pengen ketemu kekasihnya, kangen banget pengen ketemu Tuhannya, dambaannya, sehingga berasa manisnya dari manisnya iman ketika dia di dunia. Al-Fatihah.